Selamat pagi, tolong diinfokan ke teman-temannya untuk segera bergabung, karena ini menurut absen baru setengah kurang lebih yang bergabung. Mohon diinfokan ke teman-temannya ya.
Baik, kita mulai kuliah pertemuan kedua. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan kedua mata kuliah pengenalan komputasi. Ini adalah pertemuan kedua atau minggu kedua, di mana minggu lalu sebagai rekap kita belajar bagaimana berpikir komputasi ya. Kalau ada yang masih ingat, ada 4 pilar atau 4 elemen dari berpikir komputasi. Ada apa saja? Sorry. Ada apa saja? Ayo tulis di kolom chat yuk. Yang pertama ada apa? Pemecahan pekerjaan besar menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Ini buka lagi catatannya. Masih ingat? Depannya Masih, D. Pak. Ya, yang masih ingat apa? Yang pertama, Zaka. Silakan Zaka. Yang Dekomposisi. pertama itu Oke. dekomposisi, yaitu memecah masalah menjadi bagian yang kecil. Lalu yang Mm-mm. kedua itu ada pattern recognition, yaitu mengenali pola dan kesamaan. Yang ketiga itu ada abstraction, yaitu fokus pada hal penting, abaikan detailnya. Lalu yang terakhir ada algoritma, yaitu langkah-langkah untuk penyelesaian. Oke, baik. Terima kasih ya. Betul yang disampaikan oleh Zaka, ada 4 elemen atau 4 abstraksi, 4 pilar dari berpikir komputasi, salah satunya abstraksi yang pertama, kemudian yang kedua dekomposisi, pemecahan dari hal yang besar menjadi masalah-masalah kecil, ada pattern recognition, pengenalan masalah atau pengenalan pola ya, dan kemudian desain algoritma. Nah, itu merupakan dasar dari cara kita berpikir secara komputasi. Kemudian minggu lalu juga kita sudah coba melihat tools atau alat environment namanya Google Colab ya, di mana dengan menggunakan Google Colab kita bisa melakukan pemrograman yang kita coba kemarin minggu lalu demo menggunakan bahasa pemrograman Python. Nih, di sini ada yang sudah mencoba atau sudah mengerjakan tugasnya? Sudah, Saya lihat Pak. sudah ya, saya lihat ada 20-an yang sudah submit. Yang belum segera ya, ini deadline-nya sampai hari Minggu, saya share, jadi masih ada cukup waktu. Itu saja. Kemudian yang kedua, Rafli, ya ada pertanyaan ya? Rafli Ahdan, silakan. Ya, maaf Pak, izin sebelumnya Pak masuk. Saya kan Pak PRS nih Pak dari PK ke 52 ke 51. Nah, untuk pengabsenan dan tugasnya itu bagaimana ya Pak? Ikut saja, ikut tugasnya tetap ikut deadline. Terus kemudian yang kedua, presensinya silakan capture pertemuan hari ini sebagai bukti bahwa Rafli mengikuti perkuliahan. Nanti setelah KRS-nya disetujui oleh dosen wali, saya bisa absenkan, presensikan manual. Asal ada buktinya ya. Kalau nggak ada bukti, saya nggak bisa gimana cara tahunya gitu ya, mahasiswanya ikut kuliah atau enggak. Capture aja Oh iya Pak. kegiatan hari ini ya. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke materi ya. Sebelum lanjut ke materi, sambil saya buka, ini kalian join dari mana? Ada yang dari lab, ada yang dari rumah, ada yang dari kosan, kontrakan, atau di kampus, tapi dari tempat lain, Dari boleh kosan, tolong Pak. di-share. Di Kosan, kosan. yang lain. Di jalan, Ya. Pak. Oh, ini di Di jalan ya. kosan, Pak. Di masjid, Pak. Rumah, Oh, ini di Pak. masjid. Oke, luar biasa, ada yang di masjid. Sebentar, ini salah pencet kayaknya. Materinya ada di informatika. Oke, ini dia. Mohon dua. Berarti macam-macam nih ya, ada yang di kampus, ada yang di kosan, ada yang di kontrakan, ada yang di perpus, ada yang di masjid tadi ya, ada yang di jalan. Bagi yang bisa buka laptop atau mengikutinya
menggunakan laptop mengikuti perkuliahan ini, silahkan nanti langsung mencoba ya. Sekali lagi, belajar pemrograman atau berpikir komputasi itu perlu praktek. Jadi sebaiknya jika ada perkuliahan itu bisa langsung hands on atau nyoba. Oke. Nah, jadi pertemuan ini slide-nya kelihatan? Variabel dan tipe data terlihat? Terlihat, Pak. Pak, jelas. Terlihat ya. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan elemen yang penting juga dalam proses atau kegiatan pemrograman. Ada dua hal, namanya variabel dan satu lagi tipe data. Nah, ini dua hal atau dua konsep yang perlu kita pahami karena akan selalu digunakan ketika melakukan pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, ya. Apapun bahasa pemrogramannya, dua hal ini konsep yang bisa diterapkan. Jadi outline-nya atau agenda pertemuan di minggu ini, yang pertama review pertemuan tadi kita sudah review ya, ini sudah hafal semua dan sudah paham. Kemudian yang kedua, apa itu variabel, konsepnya secara teori, terus kemudian bentuknya gimana kalau di bahasa pemrograman Python, cara buatnya, terus cara manggilnya, nanti kita akan lihat. Terus yang ketiga ada tipe data ya, tipe data atau tipe dari sebuah variabel itu seperti apa. Terus kemudian teori juga nanti akan dibahas terkait dengan operator aritmatika ya, yang kali, bagi, tambah, kurang. Nah, itu cara menuliskannya gimana. Kalau pernah dengar istilah modulo, sisa hasil bagi ya. Nanti kita akan lihat juga di sini cara menggunakannya seperti apa. Itu teorinya. Terus ya, selain teori, hari ini juga kita akan praktek. Saya akan menunjukkan, mendemonstrasikan. Anda yang teman-teman yang bisa buka laptop atau di komputer, silahkan nanti sambil mencoba di sisi sana ya. Jangan takut salah. Sekali lagi, pemrograman tuh rule pertama adalah harus coba, yang kedua jangan takut salah ya, jangan ragu ya. Paling error, kalau error kan nanti tinggal dicari apakah sintaksnya error, apakah algoritmanya error, atau logiknya error, itu kan bisa di-trace. Tapi yang pasti jangan takut salah ya, coba. Jadi kita akan praktek nanti buat variabel, terus bagaimana mengkonversi tipe data. Kita akan lihat juga nanti bagaimana menggunakan atau praktek mengimplementasikan input sama output, dan yang pasti hands on ya, nyoba gitu ya, hands on practice. Di akhir perkuliahan sama seperti minggu lalu atau perkuliahan minggu lalu, nanti akan ada tugas ya, tugas 2 tentang variabel dan tipe data ya. Itu kurang lebih agenda hari ini. Setelah perkuliahan ini, Anda diharapkan bisa yang pertama mendefinisikan ya. Mendefinisikan berarti secara teori apa itu variabel. Variabel adalah A, B, C gitu ya, dan seterusnya. Mendefinisikan harus bisa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tipe data. Tipe data dalam pemrograman itu ada apa saja, mengidentifikasi, sebutkan ya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan operator. Nah, menggunakan operator berarti kita seharusnya praktek ya, bagaimana menggunakan operator, paling tidak yang secara sederhana melakukan operasi matematika, penjumlahan, perkalian, pengurangan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu yang keempat adalah melakukan konversi data. Nah, ini kita mengubah nih, lebih tepatnya mengubah tipe data ya, dari tipe data bilangan bulat misalkan ke bilangan pecahan ke bilangan bulat, dan seterusnya. 4 ini yang menjadi kompetensi utama dari pertemuan minggu kedua atau pertemuan hari ini. Itu tujuan pembelajaran. Oke, nah kita akan mulai dengan konsep sederhana dari variabel ya. Jadi bayangkan variabel itu adalah sebuah tempat atau wadah ya, ada kotak lah gitu ya. Kotak kayak kalau kita belanja kan, ini pasti pernah belanja Shopee gitu ya, di Tokopedia. Kan dikirim tuh paket kita kan, kayak ada kotaknya ya biasanya ya. Nah, tempat menyimpan barang atau tempat menyimpan sesuatu itu disebut dengan variabel, atau lebih tepatnya variabel itu wadah atau tempat. Lokasinya ada di mana? Ada di memori komputer, nggak kelihatan secara kasat mata ya, tapi ada secara logika gitu ya, ada di memori komputer untuk menyimpan nilai atau data. Nah, ini analoginya tuh ada kotak tuh di sebelah kanan kan, kubus lah gitu ya. Di dalam kotak itu kita bisa nyimpan
nama ya, nama Budi, angka 1, angka 2, angka 3. Nah, gitu ya. Nah, kotak tersebut ya sama kayak paket kan ya. Atau ketika kita nyimpen barang di gudang, di rumah, di kosan, supaya nggak ketuker dengan kotak-kotak yang lain dan kita tahu isinya apa, kan dikasih label ya. Misalkan buku labelnya, apalagi mainan, barang elektronik, dikasih label nama. Dan kita bisa masukin apa aja kan ke dalam kotak itu ya. Nah, itu adalah konsep dari variabel. Jadi sederhananya berpikirnya variabel adalah kotak. Untuk apa? Untuk nyimpan nilai, untuk nyimpan data ya. Terus kotak harus dikasih label atau dikasih nama supaya gampang nyarinya. Itu konsep pertama. Terus di Python ya, atau di bahasa pemrograman Python, variabel itu dibuat secara otomatis ketika kita memberikan nilai ya. Di sini misalkan ya, tadi kita lihat kotak, di dalamnya kita bisa nyimpan apa aja. Contoh misalkan kita ingin bikin sebuah kotak yang diberi label nama ya. Terus kemudian nama tersebut akan diisikan dengan karakter Budi atau kata Budi. Itu namanya proses assignment. Terus kemudian umur ya. Di situ ada angka 20. Berarti variabel umur diassign atau diberi nilai dengan angka 20. Begitu juga seterusnya, tinggi sama mahasiswa. Coba kita lihat, perhatikan polanya. Nah, ini kan konsep dari pengenalan komputasi ya. Ada pattern recognition. Lihat polanya. Oh, variabel dibuat dengan label tertentu ya. Silakan beri nama, nanti kita akan lihat juga aturan cara membuat labelnya di sebelah kiri. Terus dikasih sama dengan di sebelah kanannya label variabel. Terus kemudian dikasih nilai assignment. Nah, itu cara membuat variabel. Terus bagaimana cara mencetaknya ya atau menampilkan? Minggu lalu kita sudah berkenalan ya dengan fungsi atau teknik untuk input atau mencetak output ya. Print kan, ingat nggak? Print hello world ya minggu lalu ya. Kita coba. Nah, di dalam kurung ya, selain kita bisa pakai tanda petik menampilkan hello world, kita juga bisa menuliskan print terus kemudian nama. Nah, di sini artinya kita mencetak variabel nama. Begitu juga dengan yang di bawahnya, print umur. Nah, ini ketika dilaksanakan atau dieksekusi, dia akan menampilkan karakter atau teks yang namanya Budi, atau print umur, dia akan menampilkan angka 20. Saya akan demokan ya, sorry. Exit. Oke, ini terus kemudian share screen yang di sini. Nah, terlihat ya. Jadi bagi yang minggu lalu lupa atau belum mengikuti perkuliahan, cara membuat file Google Izin, Colab Pak. adalah ya. Burem, Pak. Oh, buram ya? Iya tadi. Nah, ini udah lumayan, cuman masih burem dikit, Pak. Oh, buram dikit. Oke. Mungkin sambil saya pandu ya di Google Drive. Itu kita bisa buat file Google Colab dengan cara di pojok kiri ada new ya. Terus kemudian pilih more, lalu klik Google Collaboratory. Nah, di sini environment atau tempat di mana kita bisa melakukan pemrograman dengan bahasa Python. Ya. Ini saya kasih judul pertemuan kedua.
2. Sekarang kelihatan nggak? Aman nggak? Lihat Aman, ya? Pak. Oke, Aman, aman ya. Pak. Mungkin kalau belum koneksinya kali ya. Nah, tadi variabel kita buat, misalkan mau buat variabel nama ya, kita kasih label. Ini belum ada nilainya. Kalau kita mau kasih nilai, dikasih sama dengan namanya assignment ya. Terus misalkan Hafiz. Nah, ini nggak bisa nih kalau kita mau kasih value atau nilai Hafiz nggak pakai petik 2 karena dia karakter atau teks, kita harus update tuh dengan tuh, harus dibuat seperti ini. Kalau usia ya, misalkan usia itu bisa langsung dituliskan 17. Kenapa? Karena dia angka. Kalau angka bisa. Kemudian apa? Tinggi badan ya. Misalkan 180,5. Nah, ini berarti kita ada 3 variabel dengan label nama, usia, sama tinggi badan. Ada 3 ya. Kemudian variabel tersebut diisikan dengan nilai atau data yang berbeda-beda. Ini kita membuat. Terus kemudian mencetak gimana? Jadi tinggal print print buka kurung, panggil variabelnya nama. Kemudian kita enter, jalankan. Tes dulu satu ya. Oh, belum connect. Nah, dia nampilkan itu ya. Kalau kita mau nampilin semua, ya tinggal dituliskan yang lain juga. Print usia, lalu kemudian print tinggi badan. Nah, itu udah ada suggestionnya malah. Tinggal dieksekusi, pencet yang hitam ini nih. Yang tombol play. Nah, dia akan menampilkan. Sama ya seperti yang ada di slide. Oke, sekarang kita geser ke sini. Jadi di sini itu tata cara untuk membuat dan memanggil variabel. Terus di sini kan ada teks ya, nggak perlu deklarasi tipe data secara eksplisit. Nah, ini maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan. Di sini ya, dalam pemberian label pada variabel atau penamaan ya, ini dikasih do sama don'ts-nya ya, yang boleh atau tata caranya yang boleh, yang benar sama yang salah ya. Yang pertama ya, yang boleh ya seperti tadi misalkan dikasih label nama. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau 2 suku kata kayak misalkan kita mau bilang nama lengkap, gimana cara nulisnya? Cara nulisnya adalah nama underscore lengkap ya. Kenapa, Pak, nggak boleh pakai spasi? Kan bisa juga langsung spasi gitu ya. Karena kalau kita kasih spasi, nanti akan diidentifikasi oleh compiler Python itu menjadi 2 variabel yang berbeda. Jadi kalau kita mau buat variabel yang terdiri dari dua frase ya, atau 2 kata, itu harus diberikan underscore. Atau kayak tadi saya sempat menuliskannya tinggi badan digabungkan gitu ya, jadi satu, tapi dipisahin badannya pakai huruf besar. Itu namanya camel case ya, karena kayak onta kan tuh ya punggungnya. Nah, itu tata caranya ya. Terus kemudian mana yang benar lagi? Nilai ya, teks diikuti oleh angka, itu bisa diawali underscore, kuota bisa. Nah, kemudian bisa huruf, bisa pakai angka, bisa underscore. Terus ada istilah namanya case sensitive. Case sensitive itu apa? Di bahasa pemrograman Python, kalau kita bikin variabel nama, sama-sama nama nih ya, tapi yang satu N-nya kapital, kita lihat di situ, yang satu enggak, gitu ya, huruf kecil, itu akan menjadi 2 hal yang berbeda gitu ya. Jadi nama yang N-nya kecil sama nama yang N-nya besar itu enggak sama. Namun ada juga bahasa pemrograman yang dia tidak case sensitif, atau dia bisa mendeteksi kalau variabel mau pakai underscore apa mau pakai kapital semua atau enggak, atau ada kapital ada enggak, dia akan teridentifikasi sama. Nah, ini yang boleh ya sebelah kiri. Nah, terus yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh variabel diawali oleh angka. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena aturan dari kompilernya seperti itu ya, tidak bisa diawali dengan angka. Terus kemudian pakai strip. Jadi kalau kita mau nulis nama lengkap, nama min lengkap, nggak bisa ya. Kemudian reserve keyword itu kata-kata kunci yang sudah menjadi sintaks dari bahasa pemrograman tersebut. Minggu lalu kan saya tunjukkan ya codingan Python yang saya tulis untuk eksperimen penelitian. Salah satunya kan saya tunjukkan ada
kondisi if then ya, jika maka, terus ada juga kelas kan, minggu lalu saya tunjukkan. Nah itu namanya reserve keyword. Reserve keyword itu kita nggak bisa pakai sebagai nama variabel. Kenapa? Karena itu sudah diidentifikasi sebagai kata-kata yang akan menjalankan fungsi tertentu. Contoh misalkan if itu akan menjalankan fungsi kondisi. Jadi jika apa kondisinya memenuhi ya, misalkan maka, nah jika maka itu reserve keyword. For itu perulangan ya, perulangan nanti kalau nggak salah setelah UTS deh materinya. Kalau kita mau melakukan atau mengeksekusi kode baris kode secara berulang-ulang gitu ya, pakai for itu nggak bisa juga. Kelas juga nggak bisa ya. Kelas digunakan untuk membuat sebuah kelas dan merupakan dia reserve keyword. Terus yang nggak boleh lagi apa, pakai spasi tadi ya, misalkan nama lengkap, nama spasi lengkap nggak boleh gitu ya. Ingat-ingat ini ya aturan penamaan variabel. Tapi kalau suatu hari atau pada saat nyoba nanti misalkan ada kesalahan, ya nggak ada masalah ya, cek lagi ke sini aturan penamaan variabel. Ya. Nah, terus kemudian tadi kan disebutkan bahwa dalam Python itu tidak perlu mendeklarasikan tipe data dari variabelnya ya. Nah, sebenarnya di balik itu compiler itu mendeteksi atau memberikan tipe data secara otomatis. Kalau di bahasa pemrograman kayak C++, C itu kita harus secara eksplisit menyampaikan kepada compiler atau di codingan kita bahwa variabel ini tipe datanya apa. Nah, tipe data dalam pemrograman itu dikenal ada beberapa ya. Nah, ini yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bahasa pemrogramannya atau bahasa dalam konsep komputasinya adalah integer. Ya, integer itu bilangan bulat. Contohnya apa? Angka 10, minus 5, minus 100, atau 100, 1000, 1 juta, itu namanya bilangan bulat ya. Dia bulat gitu ya. Nah, ingat-ingat nggak ada komanya, paling gampang. Disingkat apa? INT ya. Ini penting ya, ini umumnya keluar juga ketika UTS atau kuis. Sebutkan tipe-tipe data dasar, berikut contohnya. Terus kemudian contoh tipe soal lain. Angka 10 dalam pemrograman merupakan tipe data apa ya? Nanti pilihan bulat, desimal, boolean, apa string gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, bilangan bulat ya, itu namanya integer, ingat-ingat ya, disingkat INT singkatannya. Terus yang kedua, kalau kita ada bilangan bulat, ada bilangan desimal kan, yang pecahan yang ada koma. Nah, itu dalam konsep pemrograman namanya float ya. Itu ada tulisannya di sebelah kanan, FLOAT, bilangan desimal. Contohnya apa? Contohnya misalkan nilai pi ya, 3,14. Nah, ingat-ingat nih, dalam Python koma itu bukan dituliskan koma, tapi titik. Ya, ini juga yang perlu diperhatikan. Misalkan kita mau nulis 3,14, itu bukan 3,14, bukan. 3,14 ya. Terus apalagi minus 0,5 ya. Nah, itu juga bilangan desimal. 2,0 ya. Misalkan ada dituliskan seperti itu. Terus yang ketiga adalah string, yang tadi misalkan Hafiz ya, Budi gitu ya. Nah, karena dia sebuah teks atau string, dia harus pakai tanda petik, baik 2 maupun petik 1. Kalau nggak pakai petik, nanti dikira variabel sama compiler. Nah, supaya kita ngasih tahu bahwa itu sebuah variabel, non variabel atau nilai, maka kita kasih tanda petik di atasnya. Nah, disingkat str ya. Nah, terus kemudian ada lagi boolean atau disingkat bool ya. Ini logika benar atau salah, nilainya cuma true sama false ya, tapi nggak pakai tanda petik. Lihat, perhatikan, kalau di teks kita pakai tanda petik, kalau logika benar sama salah ya, atau nilai true sama false, dia nggak pakai petik ya. Nah, itu tipe data dasar yang harus kita kenali. Kemudian Izin Pak, ya tadi yang coba slide yang tadi Pak. ya Itu ini iya Pak. Ini bedanya yang string itu Pak, yang halo itu kenapa petiknya ada 2 Pak, sedangkan Python petiknya 1 tuh Pak. oh ya, baik. Yang bertanya siapa namanya? Saya nggak ngeliat. Siap, Bintang Landuadila Pak. Bintang, Dari oke. teknik.
dari teknik pertambangan. Teknik tambang, Bintang. Bagus nih pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan dari Bintang, Pak itu kan ada Halo sama Python ya. Nah, Halo kok petiknya 2, Python kok petiknya 1, apa bedanya gitu ya. Jadi jawabannya langsung kita praktek ya. Yang pertama Halo, kemudian yang kedua print, petiknya 1 ya, Python. Ini kelihatan nggak ya? Saya buka Google Colab. Kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Kelihatan jelas. Kasih. Oke. Coba kita eksekusi ya. Apa yang ditampilkan? Halo sama Python. Terus apa Pak bedanya? Sama-sama itu. Ini adalah pilihan. Jadi kalau biasanya yang programmer advance ya, kan kalau petik 2 itu agak effort ya, karena harus mencet shift kan. Terus kalau petik 1 kan enggak tuh. Nah, jadi bisa pilihannya dua-duanya. Boleh pakai petik 2, boleh pakai petik 1, sama aja sebetulnya. Kalau nggak pakai petik yang beda nih. Kalau kita nggak pakai petik, misalkan Python yang kedua ya, kita eksekusi. Tuh, error. Kenapa error? Ini kita sambil belajar critical thinking ya. Kita kritisi. Yang halo muncul. Tapi kok Python nggak muncul ya? Tulisannya name error. Name Python is not defined. Kira-kira kenapa? Karena tidak Karena ada tidak ada tanda petik. kutipnya, Pak. Karena itu kan Betul, berupa tidak teks. ya, tidak ada tanda kutip. Kalau tidak ada tanda kutip berarti dia adalah Sebuah variabel yang berbeda. sebuah variabel, betul itu ya. Jadi kalau kita nggak pakai tanda petik di sini, Python ini akan dianggap sebuah variabel. Variabel itu kan harus didefinisikan sama diisikan. Deklarasikan itu kayak gini, nih. Nama ini udah saya declare. Terus saya assign atau saya isi kan dengan apa? Hafiz. Nah, karena di sini Python loh, dia mau nyetak Python. Python tuh apa ya? Compiler tuh bingung kan? Kok saya nyari-nyari di atas nggak ada? Nah, makanya dia bilang name error nih, error. Name Python itu tidak didefinisikan. Tuh, jadi cara berpikirnya kayak gitu. Nah, misal beda cerita kalau misalkan kita bikin di sini sebuah variabel namanya Python. Terus kita tuliskan misalkan ya ini adalah Python. Tapi harus dijalanin dulu ya. Ini di run. Terus kemudian kita panggil di bawah. Tuh, magic ya, ajaib ya. Nggak error lagi. Kenapa? Karena kita sudah mendefinisikan variabel yang namanya Python. Kita udah kasih nilai atau assign dengan teks ini adalah Python. Lalu di sini tinggal panggil, terhubung nih. Ketika disuruh, cetak ya Python variabel, maka dia akan tampilkan itu. Kalau kita kasih petik 2 lagi, nah ini suruhnya pemrograman tuh enak ya. Saya paling senang tuh belajar atau ngajar pemrograman karena banyak sekali variasi-variasi atau kemungkinan-kemungkinan. Ini misalkan kita kayak gini, print. Kalau tadi Python doang, terus kita kasih tanda petik, apa yang terjadi? Dia berubah. Kenapa berubah? Karena print akan menganggap bahwa yang di dalam kurungnya adalah sebuah teks Python karena ada tanda petik 2-nya gitu ya. Mulai kebayang ya, mulai seru ya. Oke. Lanjut. Terima kasih Bintang, mudah-mudahan terjawab ya. Nanti kalau ada yang belum jelas nggak apa-apa ya, silahkan diinterupsi, itu saya nggak akan marah atau tersinggung, saya malah lebih senang di tengah-tengah. Pak, Zaka mau nanya, Pak. Silakan. Di bagian collab yang tadi, Pak, bisa ke collab. Ya. Nah, tadi kan Zaka sudah mencoba tuh, Pak, di bagian untuk menulis variabel dan fungsi printnya. Nah, Zaka nulisnya itu di namanya udah pakai kecil semua, terus name sama kelasnya itu kecil semua ya, Pak ya. Terus sudah Zaka masukkan ke dalam kayak teksnya dan angka-angkanya. Terus Zaka masukkan fungsi printnya tuh, Pak. Tetapi ada satu kata yang Zaka itu nggak sesuai sama yang variabel atasnya, Pak. Jadi katanya itu ada yang pakai kapital 1. Terus dia error. Berarti berpengaruh ya, Pak ya? Betul, berpengaruh. Kenapa? Karena tadi kita balik lagi ya, Zaka ini ya pertanyaannya. Python itu merupakan bahasa yang case sensitif nih, Zaka. Jadi yang kapital, misalkan ini variabel nama ya, 1. Variabel kedua nama juga tapi N-nya kapital. Ini adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi perhatikan ketika kita perhatikan ketika kita buat variabel, pastikan bahwa ketika kita buat sama kita manggil itu sama persis yang dipanggil.
best practice-nya atau cara sederhananya untuk memudahkan hidup kita ya, sebaiknya itu adalah variabel buat huruf kecil semua. Supaya kita nggak nanti pada saat memanggil nggak bingung atau salah manggil kayak gitu Zaka. Itu jawabannya, karena Python merupakan yang case sensitif ya. Gitu. Oke, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, terus kemudian tadi kita udah tahu tipe data ini ya. Nah, sekarang di Python kita bisa tuh ngecek tipe data apa sih yang diberikan di dalam variabel tersebut berdasarkan nilai yang dituliskan di situ, yang di-assign. Meskipun nggak secara eksplisit ya. Kalau tadi sekali lagi kalau di bahasa pemrograman C++, itu kalau kita mau buat variabel caranya beda. Jadi caranya seperti ini. Misalkan ada nama ya, itu dituliskan usia int, usia sama dengan 17. Caranya gini, kalau di C++, ini di bahasa pemrograman C++. Nah, kalau di Python itu nggak perlu, int-nya ini dihapus. Dia akan secara otomatis atau compiler lah yang menghandle itu. Cuman kita kan ingin tahu ya, ingin tahu misalkan tipe data dari variabel tersebut apa sih? Nah, kita bisa lakukan ini. Jadi dengan cara print ya, print mencetak. Kalau tadi setelah print kan di dalam kurungnya langsung dituliskan variabelnya ya. Nah, ini ditambahin fungsi lagi namanya type gitu. Tambahin tulisan lagi namanya type. Kita coba ya. Jadi print buka kurung, kemudian type buka kurung, nama misalkan gitu ya. Nah, ini kita coba eksekusi, kita run. Kita akan lihat. Oh, lihat. Ya, tipenya adalah str. str tadi apa? Yo, ada yang masih ingat nggak? Di tipe data, singkatan dari String, Pak. string Pak. ya. Teks atau kutip. Betul ya. String, kenapa? Karena dia adalah sebuah teks gitu. String adalah kumpulan dari karakter. Kalau karakter itu satu huruf tuh. H, A, F, itu karakter. Kalau dia karakternya gabung jadi satu, namanya string. Tuh kita lihat juga yang lain. Print type, kemudian usia. Ini meskipun ada suggestion, saya senangnya nulis sendiri ya. Karena kadang-kadang suggestion itu juga kalau kita error di atas, error juga di bawah, dan praktis untuk atau praktek buat nulis secara manual itu lebih bagus ya. Misalkan nih ya, kita tulis semua aja. Print type tinggi badan. Print type Python ya. Python. Oke. Coba kalau kita run. Nah, lihat. Ini itu untuk nama ya, string. Kemudian ini int itu untuk usia. Int apa tadi? Singkatan dari apa? Integer, Pak. Integer. Integer adalah bilangan bulat atau pecahan? Bilangan bulat, Pak. Bilangan bulat ya. Bilangan bulat ada koma atau tidak ada koma? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Koma. Oke, baik. Kemudian yang ketiga nih, float ya. Float itu untuk variabel tipe data variabel yang namanya tinggi badan. Ya. Bilang desimal, ada komanya, ada lihat komanya itu bukan koma gini ya, titik tapi gini. Titik. Ya. Tinggi badan. Python dia tipe datanya adalah str atau string ya. Gampang ya variabel ya. Gampang lah. Seru kok pemrograman ya. Itu untuk mengecek tipe data ya. Lalu berikutnya operator aritmatika. Sebelum ke operator aritmatika, ada pertanyaan nggak tentang variabel, tipe data, pengecekan tipe data? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut. Sudah Jadi ada, Pak. Di komen, ya? Pak. Sudah ada di yang komen. nanya di Oke. komen. Di komen bentar, saya cek dulu ya. Pak, dalam pengerjaan tugas yang kemarin kan bisa tanda petik, selanjutnya ditulis huruf dan dispasi saat kita jalankan program.
Namun kalau untuk materi ini kita tidak boleh karena error itu by system memang seperti itu, atau nanti di bahasa pemrograman lain memang ada yang harus dipisah dan disambung. Jika seperti itu, apa ada cara sederhana untuk membedakannya selain dari error? Sebentar. Kan bisa tanda petik selanjutnya tulis huruf dan di spasi saat namun kalau oke. Zareta, jadi spasi yang dimaksud adalah spasi dalam variabel Zareta, bukan spasi dalam teks. Jadi misalkan gini, saya mau tunjukkan juga spasi yang dimaksud adalah yang nggak boleh ya. Yang nggak boleh itu kalau kita mendeklarasikan variabel, nggak boleh ada spasi. Misalkan saya mau buat nama lengkap, terus kemudian Hafiz Budi Firmansyah gini ya. Nah ini yang nggak boleh maksudnya Zareta ya, kalau nggak salah yang nanya ya. Yang ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ini ada dua variabel yang namanya nama sama lengkap. Ini kalau nggak percaya jalanin aja. Nah tuh ditulisnya invalid syntax. Sintaksnya yang salah. Caranya supaya nggak salah, kita kasih underscore atau garis bawah. Nih ketika dikasih underscore dia nggak ada error. Terus ketika kita cetak ya, print nama lengkap, nah dia muncul Hafiz Budi Firmansyah. Ini yang nggak boleh pada saat mendeklarasikan atau membuat variabel. Terus di tugas 1 kan misalkan kayak gini ya, hello world. Pak ini kan ada spasi Pak, ya boleh nggak ya gitu. Nah di sini boleh jawabannya. Kenapa? Karena hello world di sini di dalam, karena ada tanda petiknya, menyatakan bahwa hello world ini bukan variabel tapi teks. Kalau teks mah kita mau buat, mau pakai spasi, mau enggak, terserah aja, bebas. Mau gini, mau bintang, karakter apapun. Ini ketika kita jalankan, boleh tuh. Ya, jadi yang dimaksud nggak boleh pakai spasi itu adalah ketika membuat variabel. Tapi kalau di tugas 1 konteksnya kita mau mencetak teks, ya teks itu pakai tanda petik 2 atau petik 1 di sini. Ini kita kopas aja ya. Mau pakai petik 2 atau pakai petik 1 itu boleh aja pakai spasi. Mau sebanyak apapun spasinya boleh. Tuh, yang akan ada masalah. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa selama dia pakai tanda petik. Ya. Jadi kita ngasih tahu compiler kalau tanda petik itu merupakan sebuah teks dalamnya. Yang nggak boleh adalah spasi ketika membuat variabel. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian kita lanjut. Oke, nah ini operator aritmatika ya. Operator aritmatika gampang, sama kayak matematika. Ya, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, di sini misalkan tambah, kita mau menjumlahkan ya. Seperti kayak matematika, 5 tambah 3, hasilnya 8. Mungkin tambah, kali, bagi, kurang, umum ya, sering kita gunakan. Nah, ini ada juga floor diff ya. Floor diff itu di sini digunakan ketika kita mau membagi, misalkan 5 dibagi 3 ya. Ya 3-nya cuma dapat 1 hasilnya, atau 6 bagi 3 ya hasilnya 2, atau 7 bagi 3 berarti 2 itu hasilnya, sisanya yang 1 tadi nggak dihitung. Itu satu floor diff. Terus kemudian yang kedua adalah modulus, yang juga mungkin baru pertama kali kenal ya. Modulus itu atau modus atau persentase di sini simbolnya ya, sorry, mod gitu ya, bukan modus ya. Modus, kalau modus nilai yang sering muncul. Modulus adalah sisa dari hasil bagi. Nah, kalau ada ekspresi matematika 5/3, bukan berarti 5/3 gitu ya, bukan ya. Tapi 5 modulo 3 artinya. 5 modulo 3 artinya ketika kita 5 bagi 3, kan 5 bagi 3 1 ya hasilnya ya. 1, terus kemudian kan ada sisa tuh 2. Nah, sisanya itu yang dituliskan sebagai hasil. Itu namanya mod. Ya. Terus kemudian ada juga pangkat ya. Pangkat, kalau pangkat itu di dalam Python pakai bintang 2. Jadi kalau ada ekspresi matematika 5 bintang-bintang 3, berarti 5 kali 5 kali 5. 5-nya 3 kali gitu ya, dikalikan. 5 kali 5 kan 25. 25 kali 5, 125. Nah, itu mungkin yang baru buat teman-teman semua gitu ya. Itu operator aritmatika. Kemudian nah, ada juga operator assignment atau pemberian nilai dalam operator matematika. Kalau tadi kan kita lihat nama sama dengan Hafiz Budi gitu ya.
usia 17, tinggi badan sama dengan ya, pakai sama dengan. Nah, dalam operator matematika kita bisa juga nih menuliskan ya, operator matematika diikuti dengan assignment. Misalkan plus sama dengan. Nah, plus sama dengan itu sebetulnya sama dengan X sama dengan X plus 3. Nah, ini variabel X nilainya apa, terus kemudian ditambahkan 3, lalu disimpan di variabel yang sama. Nah, ini ini yang sering digunakan oleh programmer atau engineer yang sudah berpengalaman. Biasanya kalau yang belum pengalaman akan menuliskan secara lengkap seperti ini. Kalau teman-teman mungkin saya anjurkan tuliskan yang kayak gini saja. Tapi artinya di sini X sama dengan X plus 3 ini bisa disingkat sebetulnya. Tujuannya itu. Jadi X plus sama dengan 3 ya. Nah, ini digunakan untuk mempersingkat penulisan operasi dan menyimpan nilai kembali ke dalam variabel ya. Itu operator assignment. Terus kemudian nah di sini tadi kita sudah kenal tipe data, tipe datanya, terus kemudian kita mau tampilkan. Nah, ada juga di sini konversi nih, konversi tipe data atau sering disebut juga dengan casting ya, bukan casting film ya, tapi ini mengubah ya, mengubah tipe data. Jadi misalkan di sini kita mau mengubah dari sebuah string, ingat ya, kan kalau dikasih petik itu sebuah string atau teks ya. Nah, di sini kita mau mengubah tuh dari string menjadi integer. Kenapa harus diubah? Karena kalau kita buat seperti ini saja, string yang ditambahkan dengan 5 itu akan menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebenarnya kita misalkan menginginkan menjumlahkan angka 100 dengan 5 gitu kan, 105 ya. Kalau nggak di typecasting nanti akan beda hasilnya. Kita akan coba ya. Jadi kita akan coba angka misalkan 100, terus kemudian tadi biar sama persis ya, angka STR ya. Oke, angka STR. Jadi print angka STR plus 5. Nah, ini apa yang terjadi? Tuh, type error. Kenapa type error? Ini kita analisis ya. Karena angka STR di sini adalah sebuah string. Kenapa dia string? Karena dia ada tanda petik. Ya. Kalau mau bikin dia sebagai angka atau bilangan bulat, caranya gimana? Caranya tinggal dihapus. Ya. Ini. Tuh. Kalau dihapus, dia akan melihat bahwa angka STR itu sebuah variabel bilangan bulat, integer ya. Nah, tapi kita akan coba kan, tadi kayak gini, error. Gimana ya caranya supaya nggak error? Supaya nggak error, selain tadi tinggal dihapus petiknya, kita casting nih, dikasih fungsi di depannya namanya int, angka STR. Di sini int, buka kurung, angka STR, tutup kurung. Artinya apa di sini? Angka STR yang tadinya string, kita ubah jadi integer dulu. Ini kalau di fungsi sama kayak matematika yang dalam kurung dieksekusi terlebih dahulu. Yang paling dalam. Angka STR diubah ke integer bilangan bulat. Nah, karena udah bilangan bulat kan jadi angka 100 ya. Udah angka 100 ditambahkan deh 5. Jadi ketika dijalankan 105. Gitu ya. Ini namanya typecasting. Jadi merubah tipe datanya. Ini juga sama nih. Nanti dicoba ya. Prinsipnya sih sama. Jadi kita tes aja coba deh. Nilai ya. Nilai sama dengan misalkan 99,3. Nah, ini mau kita bulatkan nih jadi bilangan bulat. Ini kan float ya atau pecahan ya. Print int buka kurung nilai ya. Nah, ini berarti 99,3 karena sebelumnya float ya, terus kemudian kita ubah jadi integer, seharusnya hasil yang diharapkan komanya hilang. Ya, karena kan int kan bilangan bulat, dia nggak mengandung koma ya ketika kita run. Nah, komanya hilang tuh, tinggal 99 aja. Gitu ya. Itu namanya typecasting sekali lagi. Kemudian nah ini juga ini merupakan operator atau fungsi baru ya. Kalau print kan output, mencetak ya, mencetak sesuatu. Nah, kalau ini kita meminta input, masukan dari pengguna. Nah,
Masukan dari pengguna itu bisa berupa dari keyboard ya. Nah, di sini kita harus memastikan atau yang perlu dicatat adalah input dari pengguna itu selalu tipe string. Nah, pertanyaannya kalau dia masukin angka gimana caranya? Ya, angkanya diubah menjadi tipe data yang sesuai kayak tadi di sini. Nih ya, nanti kita akan coba juga. Jadi kalau masukkan nama, kalau nama kan string ya, karakter gitu ya, kumpulan dari karakter nggak ada masalah. Tapi ketika ketemu angka, nah atau kita meminta angka itu harus di type casting dulu menjadi tipe data yang sesuai. Ini contoh ya, kita buat nih bagi yang sedang di depan laptop, silakan sambil coba ya. Sorry. Ini kita buat nama input masukkan nama. Oke, nama sama dengan nama sebuah variabel ya. Input masukkan nama Anda. Di belakangnya kalau nggak salah pakai nama plus ya. Oh, bukan. Nggak perlu. Masukkan nama Anda, titik 2. Terus kemudian kita print ya. Kita cetak print. Halo. Ya, di sini nama. Oke. Jadi di sini kita buat sebuah variabel yang diberi label nama, terus kemudian di-assign atau diberi nilai. Kalau tadi sebelumnya ini kan harus diketik secara manual ya oleh programmernya. Nah, kalau di sini dia nilainya atau value-nya, datanya tergantung apa yang diketikkan oleh pengguna yang di baris ini. Misalkan saya masukkan Hafiz Budi nanti ya. Nah, Hafiz Budi akan disimpan ke dalam variabel nama. Setelah disimpan, saya akan menampilkan nama Hafiz Budi namun diawali oleh kata halo gitu ya. Nah, coba sekarang ya masukkan nama Anda. Hafiz Budi. Tuh, halo Hafiz Budi. Nah, ini seru nih. Karena ini bisa macam-macam. Siapa namanya? Coba saya lihat di Rafli Ahdan misalkan ya. Rafli Ahdan dan enter tuh berubah lagi. Halo Rafli Ahdan ya. Coba lagi siapa? Halo Lisa misalkan ya. Halo Lisa. Nah, berubah tergantung input yang diberikan oleh pengguna ya. Gitu. Nah, ini barang baru nih ya. Jadi fungsi baru namanya input. Terus misalkan yang kedua ini umur ya. Tadi kan pastikan bahwa kita kalau kita bermain dengan angka terus kemudian menggunakan fungsi input itu harus dikonversi dulu ya. Misalkan umur input kita tanyakan berapa umur Anda ya, terus kemudian kita mau cetak nih sebentar tipe data. Oke. Berapa umur Anda? Kalau hanya ingin menampilkan adalah nggak masalah ya. Kalau ingin menampilkan ya, masukkan nama Anda Hafiz Budi, terus kemudian umur Anda misalkan 17. Nah, kalau hanya menampilkan nggak masalah. Kenapa? Karena di sini dia string kemudian teks ya, dan tidak ada operasi matematika. Tapi akan ada masalah. Misalkan kita ingin membuat sebuah variabel umur 10 tahun lagi. Umur 10 tahun lagi kan sederhananya gampang ya, tinggal umur ditambah 10 kan gitu ya. Ya. Terus kemudian kita print, kita cetak umur 10 tahun lagi. Nah, coba kita eksekusi apa yang terjadi kalau kita buat kayak gini. 17. Error ya. Nah, ini yang dimaksud tadi di slide-nya bahwa ketika kita pakai input ya, yang ada di dalam input ini adalah string. Ya, jadi umur yang di sini ketika dimasukkan 17, 17-nya string. Ketika string ditambahkan dengan 10, bilangan bulat kan tadi nggak bisa ya.
nggak bisa. 10-nya ini nggak akan cocok nih, string ditambah, lihat tuh, view 17 itu string str umur, sementara ini adalah integer. Ketika string ditambahkan integer nggak bisa, dia nggak cocok nih. Can only concatenate, hanya bisa menggabungkan, not int to string, jadi nggak bisa. Caranya kita typecast kan, diubah ya tipenya ke kayak gini nih. Mana tadi? Nah ini type atau int ya. Ini kita ubah dulu nih. int umur ya. Umur ditambah 10 harusnya jalan sekarang. 17. Nah, umur Anda 10 tahun lagi jadi 27 karena 17 ditambahkan 10 ya. Oke. Itu input. Nah, terus kemudian dari tadi ya, dari variabel, terus kemudian ini mudah-mudahan nggak terlalu banyak ya. Variabel tipe data, input kita tahu. Nah, ini apa sih yang bisa kita lakukan? Sekarang kita bisa buat kalkulator sederhana. Kalkulator sederhana ya, misalkan kita meminta input 2 angka dari pengguna. Terus dari 2 angka tersebut kita ingin menjumlahkan gitu ya. Menjumlahkan, hasil penjumlahannya kemudian ditampilkan. Ya udah, kita coba ya. Ini bagi yang ada laptop silakan coba ya. Bentar, saya lihat dulu supaya sama persis. Angka 1, angka 2. Oke, dia float. Terus kemudian input. Oke, angka 1. Angka 1. Float. Input. Buka kurung. Masukkan angka ke 1. Angka 2 sama dengan float input. Masukkan angka ke 2. Kita coba. Oh, ini kurang nih, kurangnya 1. Untuk diingetin. Nah. Oke. Terus jumlah gitu ya, kita tulis ya. Angka 1 yang dimasukkan oleh pengguna kita akan jumlahkan dengan angka 2. Lalu kemudian tampilkan di sini jumlah. Nah, kalau kita jalankan, masukkan angka 1, 1, angka kedua 2. Oh, betul ya. 3 ya, 3,0 ya. Kenapa 3,0? Karena inputnya kita set tipe datanya float, bilangan pecahan. Jadi untuk mengakomodir misalkan kita mau menjumlahkan 1 dengan 2,5 misalkan. Harusnya 3,5 hasilnya ya. Nah, itu hasil, atau kita juga bisa pakai ini. Hasil penjumlahan dua. Oh, sorry. Hasil penjumlahan enggak. Oh ya, karena ini ya float ya. Kita kalau menampilkan kita harus ubah dulu hasil penjumlahan. Ini str. Nah, sorry. Ini kita jalanin lagi. Angka 11, angka 22. Nah, hasil penjumlahan 3. Karena jumlah tadi float. Kita harus konversi dulu ke string supaya bisa ditambahkan plusnya. Ya. Ini juga bisa dicoba nanti. Oh, ini cara lain ya. Ini cara lain kalau kita nggak mau repot pakai str, bisa juga pakai koma di sini. Nah, gini. Supaya keluar teksnya hasil penjumlahan (2) apa hasilnya gitu. 1, 2. Nah, bisa juga. Ya. Tanpa harus bingung-bingung typecasting ngerubah. Ada pertanyaan nggak di sini?
Ada pertanyaan? Suara saya masih terdengar? Aman? Masih Jangan Pak. saya Aman, bicara Pak. sendiri. Aman, Masih, Pak. Masih Pak. ya? Aman ya? Oke, nah ini kalkulator sederhana juga bisa dicoba ya. Jadi aplikasinya salah satunya ini. Kemudian, nah ini latihan ya. Jadi silakan mungkin bagi yang ada laptop atau di depan komputer, silakan coba dulu, kita coba 2 menit ya kali ya. 2 menit sampai jam 11.25. Coba dulu sini. Jadi apa yang dicoba buat program yang menyimpan dan menampilkan biodata buat variabel, terus kemudian kalian coba isikan, terus kemudian tampilkan coba. Nama, NIM, program studi, dan IPK 4 ya. Silakan dicoba dulu. Saya berikan waktu untuk coba sambil mencerna ya. Kalau bingung buka lagi slide-nya. Sudah saya share di e-learning ya. Silakan. Pak, mau bertanya Pak, untuk IPK ini berarti menggunakan Silakan. angka aja Pak ya? Gimana Zaka? Untuk IPK ini. IPK ini menggunakan angka tipenya float karena IPK kan bisa 351, 360 gitu ya, 363 gitu ya. Pakai float. Sudah Pak. Sudah, yang lain bagaimana? Belum, Pak. Belum, oke. Sambil dicoba ya. Sambil saya buat, kalau tidak saya nanti di akhir ada tugas. Saya buat dulu ininya, assignment, tugas pertemuan kedua. Amin. 18.
Pak, maaf Pak sebelumnya. Silakan. Boleh ke collab nggak Pak? Boleh, silakan. Oh, saya Di- maksudnya. Iya, slide Bapak. Mau Ya. difoto soalnya Pak, biar enggak ini. Oh, yang pertemuan 2 ini Iya, mau perlu sekarang atau nanti? Kalau nanti saya bisa share juga Google Colab-nya linknya kalau mau. Perlu sekarang? Boleh Pak, nanti aja Pak. boleh Pak. Nanti aja Pak. Nanti aja Oh biar ya, pakai link. Nanti aja Pak. ntar aja. Kalau Iya nggak saya Pak. share sekarang juga boleh. Tapi buka di e-learning ya. Anyone with the link, copy. Saya share di sini ya. Materi. Oke, ini dia. Link. URL. Sorry. Collab pertemuan kedua. Sudah ya, jadi bisa diakses di sini ya, collab pertemuan kedua silakan. Kalau mau foto tapi boleh juga. Oh iya Pak, satu lagi terkait tugas yang kemarin tuh Pak. Iya, silakan. Jaka mau tanya, untuk pengumpulan tugasnya itu berupa file atau berupa URL Pak? Berupa file, kan instruksinya di-download ya, di-download Mm-mm. IP YNB-nya, terus kemudian IP YNB-nya di-upload di e-learning. Berarti kalau berupa file dia hasilnya acak-acakan gitu Pak? Kalau IP YNB kan enggak, IP YNB nanti saya tinggal download semuanya, terus saya taruh di Google Drive, bisa langsung dieksekusi. Oke Caranya Pak, baik gini, Pak. Ya, ya, benar berarti Pak. iya, caranya di sini ya, file nih kalau kelihatan, download. Nah ini nih, download IP YNB, udah, nanti kan ke download tuh ke komputer kita. Terus habis itu baru diupload ke e-learning. Oke, mungkin hands on-nya kita. Oh, Abdullah silakan. Baik Pak, izin bertanya. Ini kalau yang tadi yang angka 1 sama angka 2 itu kan pakai float tuh Pak. Kalau pakai integer bisa juga ya Pak? Angka 1, angka 2 yang ada di mana ya? Ya itu. Oh ini ya. Itu kan itu kan float tuh Pak. Itu kalau saya Nah, ganti jadi integer bisa nggak Pak? bisa juga ya. Ini bisa juga kita ganti integer. Angka 1 1, angka 2 2. Nah, tapi Oh, oke Pak. kekurangannya kalau kita masukkan pecahan tuh invalid. Kalau kita Oh, coba masukin 1,5, ini untuk mengantisipasi sih tadi plot ini. oke Pak. Bisa Terima bisa kasih pada Pak. prinsipnya. Sama-sama ya. Ini kan buat antisipasi kalau orang masukin angka keduanya misalkan 2,1. Nah, jadi dia tetap bisa ngejumlahin 3,1. Kalau misalnya salah satunya integer sama float, satunya bisa nggak Pak? Ya, kita coba aja ya. 1, 2,1, apa yang terjadi? Bisa ternyata. Ya, jadi bisa digabung tuh integer sama float. Yang nggak bisa tuh string. str misalkan gini ya. 1, masukin 2. Tuh error. Karena string itu bukan angka. Dia karakter. Tuh, unsupported operand. Nggak masuk akal kan. Angka dijumlahin sama huruf, apa jadinya gitu ya. Tapi kalau satu bilangan bulat, satu bilangan pecahan, bisa aja. 2,5 dia akan di typecasting secara otomatis menjadi float. Kalau kita buat di sini int float, terus kemudian angkanya realnya bilangan bulat, coba kayak gini ya, 1 sama 2, apa yang terjadi? Tetap juga bisa. Tapi dia bikinnya bukan 3.0. Kenapa? Karena angka keduanya di balik layarnya dia akan tulis 2.0 tuh di balik layarnya. Tapi nggak error ya. Yang tadi yang error kalau ininya str. Ini str pasti error ya. Gitu ya.
Oke, sambil jalan mungkin nggak apa-apa yang masih di hands on 1 silakan di hands on 1, yang udah boleh ke sini ke latihan 2. Nah, ini mulai lebih menantang nih, bikin program konversi suhu. Ada 3 langkah. Yang pertama, minta input suhu dalam Celcius ya. Berarti ada fungsi input ya dalam Celcius. Misalkan kita bikin 32, 56 ya, boleh juga kalau mau pakai float silakan. Kalau tadi kan 32, 56 kan bilangan bulat ya atau integer. Terus habis itu dikonversi atau diubah ke Fahrenheit. Rumusnya ini nih, kalau lupa. Jadi F sama dengan suhu Celcius dikali 9/5 dikerjakan dulu ya, karena perkalian ditambah 32. Setelah itu ditampilkan hasilnya. Jadi pakai print berarti. Nah, ini silakan coba bagi yang sudah hands on 1 buat program konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Variasinya bisa macam-macam ya, misalkan tambahkan teks, silahkan masukkan input suhu dalam Celcius, terus kemudian diikuti dengan variabel yang menyimpan masukan dari pengguna, menampilkan hasil. Bisa juga variasinya suhu Celcius setelah diubah ke Fahrenheit adalah hasilnya, silahkan gitu ya. Yang paling penting rumusnya sesuai, terus kemudian typecastingnya kalau ada ya.
Ini sampai 11.40 ya. Gimana kalau nanti kita setelah itu geser ke slide berikutnya, tinggal dikit lagi sih. Supaya ada cukup waktu untuk 6 slide lagi. Oke. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, ini udah ringkasan. Oke. Ringkasan hari ini. Jadi kalau kita bisa rangkum, variabel itu adalah kotak. Tadi analoginya ya. Kotaknya kita kasih label. Kemudian di dalam kotak tersebut, suara saya udah kedengar belum? Oh, udah. Oke. Di dalam kotak tersebut itu kita bisa menyimpan nilai atau data. Kemudian nilai atau data itu ada tipenya. INT itu singkatan dari integer, yaitu sebuah bilangan bulat, contohnya angka 1, 2, 3, minus 100, minus 10, itu tipe data integer. Kemudian kedua adalah tipe data float atau bilangan pecahan yang ada koma-komanya, 1,5, 2,5, minus 3,5, ya. Nah, itu adalah float, ya. Kemudian str itu adalah string, jadi kata yang paling mudah diidentifikasi dengan kalau ada tanda petik 2, ya, diapit tanda petik 2 atau petik 1, itu adalah sebuah string. Lalu kemudian ada boolean, ya. Boolean itu nilainya hanya true sama false. Mungkin kita tidak tampilkan di sini. Biasanya nanti ketika di percabangan, ya. Boolean itu nilainya hanya true sama false, benar sama salah. Lalu yang ketiga ada operator aritmatika, ya, yaitu digunakan untuk memanipulasi data, bisa kali, bagi, tambah, kurang, ada float, div, ya, dan persen ini adalah modulo atau sisa hasil bagi. Terus kita juga kenal konsep namanya casting. Jadi casting itu merubah tipe data. Tadi contohnya semua input merupakan string. Kalau inputnya string, terus kemudian akan dilakukan operasi atau manipulasi data matematis, diubah dulu ke yang matematika. Bisa integer, bisa float, ya. Kemudian, nah ini input selalu menghasilkan string, perlu casting kalau kita ingin sebuah angka. Tugas pertemuan kedua, ya. Nah, ini ada 2. Tugas pertemuan kedua, yang pertama kalkulator body mass index, ya. Jadi ada rumusnya di sini, berat dibagi tinggi kali tinggi. Tingginya ada 2, ya. Inputnya adalah berat dalam kilogram dan tinggi dalam meter. Apa yang harus dilakukan? Menghitung body mass index atau indeks massa tubuh menggunakan rumus tersebut, lalu tampilkan. Itu yang pertama, ya. Ini mirip kayak yang tugas konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Terus yang kedua, buat kalkulator diskon. Nah, ini rumusnya harga akhir sama dengan harga yang sekarang dikurangin harga dikali diskon dibagi 100, ya. Nah, inputnya apa? Harga asli, misalkan harga barangnya 100.000. Persen diskon 20, ya. Inputnya ada 2, disimpan ke dalam variabel. Terus hitung potongan dan harga akhir, lalu kemudian tampilkan harga asli, diskon, dan harga akhirnya, ya. Gampang lah ya ini, ya. Ikutin saja contoh atau Google Colab yang sudah saya buat tadi, bisa juga. Ini panduan pengerjaan tugas. Jadi ya, untuk memastikan ikutin langkah-langkah ini, ya. Jadi yang pertama analisis masalahnya dulu, rumusnya, langkah perhitungan, inputnya apa, tipenya apa, pahamin dulu. Kalau mau coret-coret dulu nggak apa-apa di kertas. Terus desain kode, nah ini buat coret-coret di kertas, ya. Apa yang akan dilakukan, langkah-langkahnya. Terus kemudian implementasi, tulis kode dengan komentar. Nah, ini yang penting nih.
Komentar minggu lalu kita bahas pakai hashtag ya, dituliskan baris per baris, kode baris ini dia akan menjalankan eksekusi apa. Terus kemudian dites, jalanin kode di run dengan input yang berbeda-beda. Terus catat outputnya konsisten nggak, gitu ya, sesuai nggak dengan perhitungan manual. Lalu kemudian dokumentasi harus didokumentasikan, jelaskan kode dan hasil di komentar file di bawah ya, di bawahnya kode boleh jelaskan kodenya. Gitu. Ini bebas saja, tidak ada formatnya kalau dokumentasi. Kemudian pengumpulan tugas, jadi 2 tadi ditaruh di dalam satu file aja, yang namanya tugas 2 underscore nim underscore nama ya. Kemudian komentar dan output ada di notebook, sekali lagi. Kemudian upload file tadi, file ya, bukan link ya, ke LMS sebelum deadline. Deadline-nya H-1, yaitu tanggal 18 ya, minggu depan. H-1 tanggal 18, saya set malam ya, tapi kalau bisa kerjain dalam 1-2 hari ini harusnya beres. Oke. Itu terkait tugas, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Udah clear untuk tugas? Cukup ya? Clear, Jelas Pak. ya? Oke. Ini terkait tugas, kemudian minggu depan ya, kita akan belajar percabangan yang pakai if else. Ini bukan materi minggu ini ya, minggu depan. Namanya branching kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini persiapkan diri membaca materi if else. Saya akan share nanti materinya ya di e-learning supaya Anda bisa baca dari sekarang. Saya rasa itu. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, ada yang masih bingung. Materinya sudah habis untuk pertemuan minggu kedua. Kita jumpa lagi minggu depan. Mungkin insya Allah kita tatap muka ya minggu depan ya. Saya sudah pulang tanggal 19 jam 10.20 di Labtek 3 ya. Lantai 3. Jadi minggu depan luring. Kita ketemu langsung. Sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri. Cukup Pak, cukup. Cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup, saya akhiri kuliah minggu kedua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Nanti kalau ada apa-apa silakan komunikasikan dengan perwakilan kelas ya. Kalau mau komunikasi langsung dengan saya bisa via email. Sebetulnya lebih cepat juga pakai email. Saya taruh email saya di sini. Dan ada juga sebenarnya di e-learning. Itu ya. Saya akhiri kuliah minggu kedua. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yang Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak. Pak. Halo Pak, Ya, Bintang silakan. izin Pak. Saya kan belum ada laptop Pak. Iya.